ciri khas dari desa wisata Kasutan tentu saja ada Rawa Jumur yang depannya nanti Rawa Jumur itu akan diapakan supaya mungkin lebih bisa menarik lebih banyak wisatawan. Kita akan kembalikan ke alam, artinya wisata yang dulu itu kita akan kembali. Dan informasi misalnya ada perahu ketek dulu yang didapat dengan orang itu, nah sampean belum tahu itu, kita akan tunjukkan dengan teknik setelah nanti selesai proyek ini dari APBN ini. Karamba-karamba tancap di pinggir itu kita hilangkan, diganti karamba apung cukup di tengah saja, sehingga nanti wisata air dalam bentuk perahu manual itu, datang manual perahu, dan juga dengan modern misalnya dengan jet ski, sehingga jet ski bisa jalan, perahunya bambu juga bisa jalan tanpa diganggu oleh karamba tancap, termasuk juga menghidupkan nelayan bebas. Karena adanya karamba tancap kemarin itu, nelayan bebas, petani-petani kecil itu tidak bisa istilahnya menjala gitu. Nah sekarang nanti kalau kita hapuskan itu karamba tancap itu, petani-petani kecil, nelayan bebas itu bisa kembali mencari ikan di situ dengan jolo kalangan istilah gitu, dari beberapa orang kumpul jadi satu jolo bareng gitu. Itu juga sangat indah, bisa menarik wisatawan tersendiri. Jadi nanti termasuk warung apungnya juga kita tata sedemikian rupa sehingga antara warung satu dengan yang lainnya itu jangan sampai ada istilah yang menang modal yang menang begitu. Termasuk jangan sampai anak ayam mati di lumbung tadi, maksudnya seperti ini, jangan sampai warung apung-warung yang ada ini justru dikuasai oleh orang lain, bukan orang lokal gitu. Ini kemudian nanti di atas tanggulnya, berhubung ini wisata misalnya, jadi tidak boleh ada bangunan-bangunan liar yang nampak kumuh, itu tidak boleh itu. Ya kita sedikit harus tegas memang, ya istilah Jawanya itu kalau diarani tegel ya sementara tidak apa-apa, tapi kan untuk kebaikan. Jadi bangunan liar di atas tanggul itu dihapuskan. Kemudian nanti kalau memang betul-betul ada pedagang kaki lima ya kita buatkan, tetapi yang dibuat oleh pemerintah sehingga dia menyewa gitu, sehingga bangunannya juga nampak indah gitu. Terus termasuk juga parkir itu juga tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kan yang punya warung apung di situ ya parkirnya miliknya dia gitu. Ya, yang ke depan nanti parkirnya juga ditata oleh pemerintah sehingga ada pemasukan retribusi ke desa. Sementara ini warung apung, kemudian parkir itu tidak ada pemasukan sama sekali ke desa. Sehingga kalau didata oleh pemerintah otomatis kita ada hak untuk menarik retribusi dari itu. Kemudian juga di lereng tanggul luar itu juga tidak boleh ada tanaman liar atau tanaman pribadi begitu. Tapi juga harus ada tanaman-tanaman yang disediakan oleh pemerintah, meskipun nanti yang mengusahakan ada yang mengelola masyarakat, tapi itu milik pemerintah. Misalnya ini ada tanaman-tanaman bunga-bungaan gitu, karena kita akan wisata disesuaikan dengan situasi wisatanya itu, tidak seperti sekarang ini menanam tanaman
pisang yang tidak terurus, membuat pemandangan yang tidak indah. Dan nanti tanamannya diganti dengan tanaman bunga, dan di bawah itu ditanami tanaman kelapa ganja entok itu. Dan nanti pemerintah yang nanam, yang mengelola masyarakat. Nah, sebagian hasilnya masyarakat dan sebagian lagi ke desa. Sehingga tidak ada istilah milik pribadi, itu tidak ada. Yang ada miliknya masyarakat. Ini lagunya. Dengan bahan yang sebanyak itu tentu saja kan ada pengaruh untuk warga sekitar di desa kita ini kan Pak. Nah itu nanti pengaruh-pengaruhnya bagaimana Pak? Ya pengaruh mesti ada kanan kiri kan. Pengaruhnya itu ada negatif, ada positif. Dengan dihapuskannya karamba-karamba itu memang merugikan bagi yang punya karamba kemarin, tetapi akan lebih menguntungkan bagi masyarakat kecil. Ini jadi negatifnya merugikan pemilik karamba tancap, tapi menguntungkan bagi semua pihak. Kalau nanti karamba tancap itu dihapuskan, otomatis bagi yang punya karamba kemarin juga bisa mencarikan di situ. Terus orang-orang miskin yang kemarin terhalang oleh karamba tancap tadi sekarang bisa masuk ke Rowo juga, sehingga seolah-olah ada pemerataan yang lebih luas. Terus Pak, untuk menurut Bapak sendiri gambaran keseluruhan mengenai hasil akhir dari proses yang begitu panjang itu tadi dari desa wisata Rakitan pada akhirnya nanti akan seperti apa? Memang adanya kenyataan itu dari impian gitu kan. Masyarakat Kerakitan bermimpi gitu. Rowo itu disulap gitu sedemikian rupa sehingga nampak sangat cantik gitu, yang sekarang juga oleh pemerintah melalui APBN itu, melalui Pak Bupati dan sebagainya. Ini pinggir tanggul dalamnya kan sekarang sudah mulai di lengseng gitu, ditalus gitu. Terus embeng gondoknya nanti akan bersih. Terus di situ ada perahu untuk menuju ke embeng gondok, sehingga nampak di tengah Rowo itu betul-betul bersih. Kalau air kedalamannya air cukup, nanti bisa kena angin, bisa ada ombaknya gitu kan. Itu. Terus nanti di pinggir Rowo sana itu kan ada tanah pemerintah, bisa dibuat waterboom, namanya untuk trek motor itu juga bisa gitu. Jadi sebelah timurnya itu dibuat ini lapangan tenis, itu gambaran-gambaran yang mulu-mulu seperti itu, tapi insya Allah juga akan tercapai gitu. Dan nanti setelah itu semua tercapai, yang mungkin akan sangat diminta oleh pemerintah desa kepada pemerintah provinsi, karena Rowo itu miliknya provinsi gitu. Nah sementara dulu desa itu tidak ada kewenangan apapun dalam pengelolaan Rowo itu, sehingga nampak kumuh itu. Dan nanti kalau provinsi itu memberikan kewenangan sekedar pengawasan oleh pemerintah desa, bisa juga ikut menertibkan. Otomatis ada konsekuensinya, menertibkan itu otomatis nanti sebagian retribusi itu masuk ke desa, jadi menjadi PAD loh, pendapatan asli daerah itu, sehingga PAD desanya naik, terus dari hasil PAD itu untuk diratakan ke masyarakat untuk bangun jalan atau untuk bangun TPA atau senam bagi orang-orang tua dan sebagainya, itu bisa lebih leluasa. Dan akhirnya di desa Krakatau itu yang nampaknya memang besar itu jangan mandek di omongan saja,
yang sampai sekarang ini PAD-nya itu tidak lebih dari 20 juta. Dan nanti kalau rawat sudah jadi, nanti kita akan bisa perbesar PAD-nya sehingga bisa membiayai kepentingan masyarakat Desa Kerakitan. Usai mendapatkan banyak pengalaman dari Desa Kerakitan, aku menyempatkan diri untuk singgah di Bukit Sidagora sebagai penutup dari perjalananku selama 2 hari di Desa Kerakitan. Dari perjalanan ini, aku benar-benar mendapatkan pengalaman menarik dan tak terlupakan selama di desa ini. Aku bersyukur pada Tuhan karena bisa menikmati panorama alam yang begitu indah. Aku juga sangat berterima kasih pada warga Desa Kerakitan yang begitu ramah menyambut setiap pengunjung yang datang. Keramahan ini benar-benar menunjukkan ciri khas warga pedesaan yang santun dan ramah. Banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kupetik dari perjalananku ini. Semoga Desa Kerakitan semakin berkembang dan semakin ramai dikunjungi wisatawan. Terima kasih Tuhan, aku bangga Desa Kerakitan menjadi salah satu desa wisata di Indonesia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negeri ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai